Benteng Pendem, salah satu landmark atau tempat wisata yang wajib kamu kunjungi kalau kamu cinta banget sama sejarah. Tapi sayangnya kalau Oli googling nih, kebanyakan informasi yang beredar, tempat ini adalah penuh dengan mistis dan juga buat uji nyali. Padahal ya, banyak banget nilai historis yang bisa kita pelajarin. Nah, hari ini aku akan ketemu dengan teman aku Mas Bambang untuk pelajari lebih banyak dan mengeksplor lebih dalam lagi Benteng Pendem itu seperti apa. Sama-sama yuk! In People, ini dia Benteng Pendem, salah satu landmark yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Lokasinya ada di kawasan Teluk Penyu. Harga tiket masuknya Rp7.500 aja. Bareng seorang penggiat sejarah, Bambang Aryo, kami bakal mengeksplor benteng yang dikenal mistis ini. Tapi let's go! FYI, benteng ini dibuat jadi area perlindungan. Gak heran kan, kita bisa lihat sisa paritnya yang tadinya dibangun untuk melindungi dari musuh yang datang dari selatan. Nah, kalau area yang ini sering jadi lokasi syuting acara mistis. Salah satunya Mr. Tukul. Eits, itu kalau mereka. Kalau kami bakal bahas yang berbau historisnya juga loh. Hehehe. Barak yang jumlahnya ada 14 ruangan ini emang digunakan oleh tentara. Yang paling serem lantaran gosipnya sering jadi ruang penyiksaan ialah si ruangan nomor 4. Apalagi nih secara ukuran disebut yang terbesar. Beneran nih? Secara ukuran hampir semua barak itu punya ukuran sama, sekitar 4 x 6 meter. Ya, jadi 4 x 6 meter itu diisi oleh sekitar 6 sampai 8 tentara. Ada tentara dari pribumi, ada tentara dari Eropa. Karena tentaranya bukan hanya dari Belanda saja, ada dari Norwegia, Polandia. Soal cerita mistis itu sebenarnya realita yang terjadi di masyarakat. Mereka mengalami sendiri. Wah, katanya nomor 4 ini ya paling gede. Terus aku pernah melihat ini nomor piro gitu. Kalau orang Cilacapnya nomor pira gitu. Nomor 4 gitu. Nomor 13. Nah, sebenarnya cerita mistis itu berkembang di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau menurut sejarah, ini dulunya ternyata ruang istirahat tentara. Kalau emang ada pengalaman mistis, ya balik ke orangnya masing-masing kali ya. Oke, berikutnya aku sama Mas Bambang ke bagian kolam yang katanya disegani banyak orang. Yang ternyata ini adalah parit yang juga mengelilingi kawasan benteng. Di sini banyak ikannya, gede-gede. Tapi hampir tidak ada yang berani mancing. Tidak ada yang berani ngambil, dibawa pulang hampir nggak ada. Gitu. Misalnya ada, itu pun juga dalam bahasa Jawa itu nembung dulu. Izin dulu, dan itu tidak untuk dijual. Yuk lanjut In People. Ada nih kawasan yang suka jadi area uji nyali, yakni daerah terowongan. Tapi sayang banget, saat kami kunjungi sedang tergenang banjirop. Jadinya gak bisa masuk deh. Next, berikutnya kami mau coba ke kawasan yang katanya sumber dari aura negatif. Bener gak ya? Kalau aura negatif itu memang ada beberapa orang yang pernah bilang. Ada di ruang penjara, ada yang di terowongan, tapi yang paling sering orang untuk datengin itu salah satunya di sini, di ruang penjara. Karena secara aura atau mungkin tempatnya ini sudah lembab gitu ya, jadi kerasanya kalau mau masuk itu sudah auranya sudah lain. Ada yang pernah bercerita mendengar suara-suara orang nangis, ada suara-suara perempuan, ada. Tapi memang secara kasat mata kalau dilihat dari fisiknya sih memang sudah memberikan aura yang berbeda. Karena ini merupakan benteng dekat laut, jadi biasanya yang ditahan adalah penyusup. Dengan suasana gelap, sempit, dan lembab, apalagi ini adalah penjara, pasti ada perasaan gak nyaman sih kalau kesana.
Berdiri di era Belanda, benteng ini juga sempat dikuasai Jepang saat menjajah di tahun 1942 sampai 1945. Kemudian diambil alih oleh tentara Indonesia. Namun karena satu dan lain hal, benteng ini terbengkalai hingga sempat terpendam oleh pasir pantai. Dan akhirnya di tahun 1980-an ditemukan Pertamina saat mau menggali kilang minyak. Kemudian di tahun 90-an oleh pemerintah setempat dijadikan objek wisata. Meskipun sayangnya kebanyakan malah dipakai buat pacaran sampai uji nyali. Well, banyak nilai yang sebenarnya bisa kita ambil dari wisata sejarah kayak begini. Setuju kan in people? Kita belajar masa lalu untuk menghadapi masa depan. Ya itu yang pasti. Terus nggak hanya itu, tapi kita juga bisa belajar multidisiplin ilmu. Berbagai disiplin ilmu kita bisa pelajari di sini. Ya mulai dari pengairan, teknologi pertanian, terus strategi militer, terus arsitektur kita bisa belajar di sini. Jadi banyak manfaat sebenarnya yang bisa kita Banyak gali sekali kalau kita manfaat. berkunjung ke cagar budaya seperti ini. Iya. Nah, ini people makanya jangan cuma sekedar selfie atau foto-foto yang keren-keren aja, tapi juga kita bisa pelajarin banyak hal seperti di cagar budaya Benteng Pendem ini. Dan buat in people yang pengen ngasih rekomendasi nih, mungkin di daerahnya banyak tempat-tempat wisata lain yang asik dan juga unik, bisa langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Kalau gitu, Oli pamit. Bambang Aryo. Juga pamit juga ya. Ya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan, In Today, In People's Way. Terus kamu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa Nah itu ada misterinya ya? enggak misteri sih sebenarnya, mereka menggunakan bahasa Tarzan. campuran. gitu. Tarzan. Oh, gitu. Oh. Itu ada macam-macam ya Mas ya, yang katanya gini. Terus orang Belgia sama orang Belanda ngomongnya pakai bahasa apa? Kan Belgia ada yang mix Prancis. Katanya itu tadi pakai bahasa Tarzan. suara-suara perempuan, Ya, suara di orang situ. teriak. Ya di sini ya di sana. Zaman ini katanya di kawasan ruang penjara ini adalah salah satu titik yang paling